Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta BIMTEK Pengolahan Keuangan Daerah yang saya banggakan. Sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini saya dapat bertemu dengan entitas Pengolahan Keuangan Daerah, yaitu bendahara dan calon bendahara. Seperti kita ketahui bahwa pengolahan daerah ini merupakan alat daripada pelaksanaan pembangunan di daerah. Jadi ibu dan bapak itu merupakan ujung tombak di dalam pengolahan keuangan daerah. Seperti kita ketahui bahwa pengolahan daerah ini sekarang sudah menggunakan peraturan terbaru terkait pengolahan keuangan daerah ini telah ditetapkan dengan peraturan nomor 12 tahun 2019, sehingga ibu dan bapak harus paham bahwa ke depan pada penyusunan anggaran tahun anggaran 2021 itu menggunakan peraturan pemerintah nomor 12 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi pada intinya di dalam pengelolaan keuangan daerah ini kita harus paham terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah, seperti diawali dari perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaannya yaitu melalui penatausahaan, kemudian juga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Terkait dengan siklus pengelolaan keuangan daerah, dapat saya jelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah ini terbagi dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan yang terakhir pemeriksaan. Dan selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa perencanaan ini diawali dari perencanaan jangka menengah, kemudian diturunkan dalam perencanaan tahunannya. Walaupun sebetulnya di dalam jangka menengah ini juga ada perencanaan yang jangka panjang, yaitu dengan limitatifnya 20 tahun, tapi kita akan fokus ke perencanaan jangka menengah, yaitu yang 5 tahun. Kemudian diturunkan menjadi RKPD, yaitu perencanaan dalam 1 tahun. Untuk perencanaan 1 tahun, seperti ibu dan bapak ketahui, itu dituangkan dalam RKPD. Jadi di dalam RKPD ini dapat dilihat bagaimana program, kegiatan, dan subkegiatan yang dapat dilaksanakan dalam 1 tahun. Kemudian nanti akan diproses menjadi dokumen KUA dan PPAS, di mana dokumen tersebut akan disampaikan ke DPRD yang akan dibahas bersama, yang akhirnya akan menjadi nota kesepakatan dengan DPRD. Kemudian selanjutnya nanti akan dibuat menjadi rancangan peraturan daerah. Setelah dibahas dengan DPRD, rancangan peraturan daerah ini akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, kemudian kita akan membahas dengan DPRD untuk memperbaiki rekomendasi-rekomendasi atau catatan-catatan dari Kemendagri agar ditindaklanjuti, sehingga setelah itu kita akan melakukan pembahasan lagi dengan DPRD. Kemudian setelah disetujui, DPA ini akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya akan dilakukan penjabarannya melalui peraturan kepala daerah dan akhirnya akan berbentuk menjadi DPA. Nah, DPA ini menjadi bahan ibu dan bapak untuk melaksanakan bagaimana merealisasikan program kegiatan yang ada di dalam Perda dan Pergub penjabaran, dan turunannya itu menjadi DPA yang merupakan acuan dari perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya, tahapan daripada siklus pengelolaan keuangan daerah ini kita lakukan bahwa DPA ini sudah ditetapkan dan disampaikan kepada perangkat daerah untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya tahap berikutnya adalah penatausahaannya. Di dalam penatausahaan ini terbagi dalam penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, penatausahaan pembiayaan. Kemudian yang terakhir adalah akuntansi keuangan daerahnya. Jadi di dalam pelaksanaan, di dalam penatausahaan ini, ibu dan bapak berperan banyak di dalam pencairan, menerima, dan membayarkan. Jadi ibu dan bapak itu harus hati-hati. Tolong dilihat juga DPA-DPA ini apakah sudah sesuai dengan kodering
yang selama ini sudah diatur di dalam aturannya, yaitu sesuai standar harga dan standar biaya. Selanjutnya di dalam pelaksanaan realisasi ini, Ibu dan Bapak juga harus bisa mempertanggungjawabkan dan sesuaikan dengan tanda bukti sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan. Itu siklus terkait dengan pertanggungjawaban. Sedang di dalam pemeriksaan juga Ibu dan Bapak harus lengkap dokumen-dokumennya, sehingga nanti pada saat ada pemeriksaan dari aparat pengawas itu Ibu dan Bapak sudah siap. Baik Ibu dan Bapak sekalian, perlu saya informasikan bahwa bimbingan teknis ini diselenggarakan dengan metode singkat, tetapi metode ini sudah dapat memenuhi 20 jam pelajaran. Intinya bisa dipenuhi dalam BIMTEK ini, yang sebetulnya kalau sesuai dengan kebutuhan itu memerlukan lebih dari 20 jam pelajaran. Jadi BIMTEK ini salah satu upaya dalam rangka inovasi perubahan untuk memenuhi salah satu syarat tugas di dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan keempat atas nama Pak Sandi Sukmawan dengan judul Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan 20 Jam Pelajaran Aparatur Sipil Negara melalui Learning Management System berbasis SNAC, Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak dengan waktunya yang hanya 20 jam pelajaran dapat memberikan wacana sehingga menjadi rujukan Ibu dan Bapak di dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara atau calon bendahara. Baik Ibu dan Bapak peserta BIMTEK Pengelolaan Keuangan Daerah, jadi saya hanya mengingatkan bahwa sebagai bendahara atau calon bendahara, Ibu dan Bapak itu harus bisa memahami aturan-aturan terkait pengelolaan keuangan daerah ini, karena akan menjadi bekal Ibu dan Bapak sekalian. Jadi sebelumnya saya juga menekankan nanti untuk dapat menyimak materi-materi yang akan disampaikan rekan-rekan WI yang selanjutnya, yang akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan penyusunan laporannya yang berbasis akrual. Jadi satu hal lagi, tolong Ibu dan Bapak harus bisa menjaga kredibilitas dan integritas Ibu dan Bapak sebagai bendahara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.